Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Afiani, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Riau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Bimbingan konseling di sekolah menengah. Bimbingan konseling pada sekolah menengah pertama dipegang oleh guru yaitu guru BK yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Bimbingan konseling merupakan upaya praktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, perkembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Bimbingan konseling di sekolah menengah pertama bukan semata-mata terletak pada atau tidaknya landasan hukum, undang-undang atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, yaitu yang menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritualnya. Selanjutnya, bentuk bimbingan dalam sekolah menengah pertama, yaitu ada dua bimbingan. Yang pertama, bimbingan yang berkaitan dengan penyesuaian pendidikan, yang meliputi penyesuaian karena perubahan dari metode pendidikan SD yang kebanyakan guru-guru kelas ke guru-guru bidang studi. Yang kedua, bimbingan yang berkaitan dengan perubahan diri yang meliputi masalah yang berkaitan dengan perubahan emosi dan ketidakstabilan emosi. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Yang pertama ada pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik dan pemahaman. Yang kedua ada penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam rangka membantu peserta didik untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Yang ketiga, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu peserta didik untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, sambungan, lapangan pekerjaan sesuai dengan cita-cita, bakat, dan minatnya. Yang keempat, ada pengabdiantasian, yaitu fungsi bimbingan dalam hal membantu tugas-tugas di sekolah, khususnya guru untuk mengadaptasikan program kepada minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Tujuan bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Tujuan bimbingan konseling adalah membantu peserta didik dalam tugas perkembangannya agar peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Esa, memiliki sikap positif, dinamis terhadap perkembangan fisik dan psikisnya, memiliki sikap mandiri secara emosional dan sosial ekonomi, memiliki pola hubungan sosial yang baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, memiliki prestasi belajar yang baik dan dapat memecahkan dan mengembangkan karirnya. Baik, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab guru bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Yang pertama, yaitu membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasikan siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang kedua, ada mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang ketiga, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajaran yang khusus. Yang keempat, membantu pengembangan suasana kelas, hubungan guru-siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang terakhir, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan pembimbing dan kegiatan konseling untuk mengikuti atau menjalani kegiatan yang dimaksudkan itu.
Adapun sifat bimbingan konseling di sekolah menengah pertama, yang pertama ada pencegahan, yaitu sifat bimbingan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Yang kedua ada penyembuhan, yaitu sifat bimbingan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga ada perbaikan, yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk memperbaiki kondisi individu dari permasalahan yang dihadapi sehingga bisa berkembang secara optimal. Yang keempat ada pemeliharaan, yaitu sifat bimbingan konseling untuk menjaga terpeliharanya kondisi individu yang sudah baik tetap baik. Yang kelima ada pengembangan, yaitu pengembangan sebagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Bisa kita lihat di sini adalah gambar bimbingan konseling pribadi, bimbingan konseling di sekolah, dan bimbingan konseling kelompok. Dan sekian, terima kasih.